NTT sudah masuk dalam program desa bambu yang didampingi oleh Yayasan Bambu. Setakat ini bagaimana Bapak melihat kemajuan yang beberapa program Ya, memang ini program bambu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini kita baru mulai. Dan sejarah bambu di Nusa Tenggara Timur, khusus di Pulau Flores itu dibangun oleh Ibu Linda. Jadi anak itu Pak Arif juga adalah salah satu pendiri Yayasan Bambu Lestari. Saya sebagai gubernur mulai tertarik serius setelah diperkenalkan manfaat-manfaat bambu dari Yayasan Bambu Lestari. Kita bagaimana menyelesaikan lahan-lahan kritis di Nusa Tenggara Timur. Maka cara yang sederhana, cara yang membuat lahan itu dapat dipergunakan kemudian hari itu adalah lewat bagaimana kita melakukan penanaman bambu secara terencana dengan baik. Kita tahu bahwa kalau kita bisa menanam bambu semuanya banyaknya di Kota Timur, kami punya desain 1000 desa bambu, itu akan sangat menolong masyarakat Nusa Tenggara Timur, apalagi dunia sudah berpikir untuk tidak lagi mempergunakan kayu, tapi sudah mulai menuju ke bambu, dan itu akan sangat menolong karena mulai dari kepentingan pangan, bambu dapat memberikan supply untuk itu, sandang, baju dan yang lain dapat dilakukan, bahkan papan. Kita membangun gedung-gedung, high-rise building orang menuju ke bambu. Bahkan di China, kereta api itu sudah dilakukan dengan bambu. Jadi artinya bahwa bambu ini mempunyai prospek yang sangat luar biasa untuk dikerjakan. Dan karena itu memang tidak ada pilihan lain buat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang daerah yang begitu kritis, lahan-lahan kritisnya begitu banyak. Kita harus mulai untuk mampu memanfaatkan bambu sebagai penyelamat daerah-daerah kritis dan juga penyelamatan terhadap masyarakat miskin yang paling banyak di Nusa Tenggara Timur, bahwa mulai kita menerapkan tanam bambu di 1000 desa bambu. Bagaimana Bapak melihat manfaat yang telah dilakukan untuk masyarakat? Ya, memang telah dilakukan oleh teman-teman dari Yayasan Bambu Lestari. Kita punya program sebaik apapun, tapi kalau sumber daya manusia di lapangannya tidak tangguh, tidak kuat, tidak peduli, itu tidak akan berhasil program kita. Whatever berapa banyak anggaran yang kita siapkan. Tapi keberanian saya itu karena kita mempunyai partner yang bagus, partner yang peduli, yang sudah terbiasa bekerja di lapangan dan mencintai lingkungan. Dan karena itu ada Pak Arif, Mbak Monica di sana. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendedikasikan diri sekian lama pada lingkungan. Dan karenanya mereka, saya percaya untuk bekerja sama. Dan hari ini kita lihat bahwa ibu-ibu di desa-desa mereka menikmati, mereka telah memperoleh hasil walaupun bambunya belum kita produksi luar biasa, tapi dari start kita sudah mulai. Dan sejak penanaman mereka sudah memperoleh hasil terus menerus dari penanaman ini, yang bambu yang sudah ada di Flores, lalu kita lanjutkan pada penanaman baru, nanti tumbuh terus 7 tahun akan datang. Kita harapkan bambu Nusa Tenggara Timur adalah daerah penghasil bambu salah satu terbesar di dunia. Dan itu akan memberikan manfaat. Kenapa? Karena selain daripada kita menjaga sustainability-nya bambu tersebut, karena kita hanya ambil nanti itu buyutnya saja. Jadi tahun ke-7 kalau bambu itu diambil, maka dia punya anak, bapak, anak ini sampai ke-7-nya buyutnya diambil. Ini itu membuat kita sustain. Nah, untuk itu dunia sedang menuju kepada pembangunan yang inklusif dan sustain. Kita mendorong agar lingkungan kita, apapun pekerjaan dan desain pembangunan pemerintah, itu harus selalu inklusif. Inklusif mengajak masyarakat berperan bersama, itu inklusif. Tidak boleh ada satu pun yang tertinggal dalam pembangunan itu. Dan kita lihat dalam konsep membangun bambu,
masyarakat dilibatkan, orang-orang desa dilibatkan, mama-mama yang bekerja rumah tangga dilibatkan, sehingga mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan bambu ini, yang juga adalah menyelamatkan tanah-tanah kritis di Nusa Tenggara Timur, menyelamatkan manusia yang juga sedang kritis di Nusa Tenggara Timur lewat bambu. Dukungan bagaimana ataupun support bagaimana yang sedang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini? Ya, yang pertama kita political will-nya kita lakukan bagaimana mendorong seluruh stakeholder pembangunan untuk ikut berperan di dalam pembangunan bambu ini di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua tentu anggaran. Kita terus menerus tahun ini karena kondisi COVID-19 maka kita ada refocusing maka kita tidak terlalu banyak, tapi 2022-2023 kita terus mendorong sehingga banyak akan kita peroleh desa-desa yang tumbuh bambu-bambu yang bagus, dan kita juga mendorong lewat Yayasan Bambu Lestari untuk bambu-bambu endemik Nusa Tenggara Timur. Kita juga akan dorong untuk menjadi ciri khas bambu Nusa Tenggara Timur yang akan dipasarkan di luar negeri. Dan ini sedang dan terus saya sebagai gubernur mendorong teman-teman bupati, para pengusaha untuk terlibat serta dalam program ini, juga gereja dan kelompok-kelompok adat untuk terlibat secara serius. Kalau kita lihat setakat ini program ini terfokus di NTT, Pak, ya, Nusa Tenggara Timur. Apakah Bapak pikir bahwa mungkin ini bisa menjadi satu contoh bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk menjadikan dia satu program nasional strategi? Ya, tidak ada pilihan lain buat kita saat ini, bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia saya rasa ya, bahwa dunia harus diselamatkan, dan dengan bambu kita akan banyak menolong bukan saja lingkungannya, bukan saja alamnya, tetapi manusianya pun kita tolong. Karena itu, karena ini proyek atau program dari Nusa Tenggara Timur, ini program yang harusnya oleh seluruh kepala daerah di Indonesia ikut berperan serta, karena kita sekian menyelamatkan lingkungan kita. Kita mendorong agar polusi yang begitu besar akan kita mampus kurangi, sehingga kita memberikan kontribusi yang terbaik buat alam kita. Dan ini menjadi model pembangunan di dunia hari ini. Karena itu saya harapkan ini harus dikerjakan secara serius. Saya tidak bermimpi untuk dorong ini kepada teman-teman gubernur yang lain sebelum keberhasilan itu ada di Nusa Tenggara Timur. Saya mesti juga memastikan seluruh bupati ikut berperan serta untuk cara berpikir mereka untuk bagaimana membangun menanam bambu adalah salah satu solusi dan solusi terbesar dari pembangunan pertanian dan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa kalau bambunya ada, setelah dia 3 tahun dibuat menjadi dari kataknya dia menjadi berdiri, ditanam di tempat-tempat kritis, dia akan mampu untuk menahan air yang cukup buat bambunya sendiri dan buat tanaman lain di sekitar bambu itu. Jadi kita bisa porang, bisa macam-macam tanaman di sekitar bambu itu untuk bersama-sama bertumbuh. Karena itulah pembangunan ekonomi pertanian Nusa Tenggara Timur bisa bergerak maju kalau kita mempunyai banyak lahan bambu. Itu menunjukkan bahwa kita punya banyak ketersediaan air di dalam tanah kita. Nah, itu cara berpikir untuk menyelamatkan alam kita, menyelamatkan Nusa Tenggara Timur yang dulunya kering. Dia akan menjadi daerah yang bisa memberikan hasil terbaik. Dan karena itu desain bambu menjadi tanaman bambu adalah sebuah desain yang diberikan ilmu pengetahuan kepada teman-teman Yayasan Bambu Lestari untuk datang bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, gubernur, bupati, camat, kepala desa, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga adat ikut berperan. Dan itu dimanapun saya berada, saya melakukan pendidikan, sosialisasi kepada seluruh stakeholder untuk kita menyelamatkan daerah kita, menyelamatkan provinsi ini dengan cara menanam bambu sebanyak-banyaknya. Tadi Bapak menyentuh tentang keberhasilan, ya. Bapak menyentuh tentang keberhasilan yang sebelum Bapak mau sampaikan kepada gubernur lain. Keberhasilan bagaimana ya Bapak? Ya, kita harapkan satu, bambunya itu tertanam 1000 desa bambu itu terselesaikan. Yang kedua, bertumbuh dengan baik dan itu sudah survive. Survive artinya sudah 5-6 tahun. Karena dari dipindahin 3 tahun, 5-6 tahun dia survive dan tidak di lapangan semua bambu bertumbuh baik. Maka itu tahap satu. Yang kedua, kita lihat kelanjutan industri. Baik pada industri papannya
industri sandangnya, kita ingin agar ada pabrik-pabrik tekstil bambu di Nusa Tenggara Timur. Kita lihat, kita akan buat contohnya. Lalu bagaimana kita lihat pengolahan untuk pangannya sendiri dari bambu ini, sehingga ini menjadi contoh. Kita tidak bisa bicara kepada pihak manapun sebelum kita ada contoh yang membuat orang untung, rakyat diuntungkan. Itu manusia, ciri khas manusia itu selalu mengikuti, selalu mencontohi keberhasilan orang lain, keberhasilan daerah lain. Itu ciri khas manusia. Jadi karena itu kalau kita sudah berhasil membuat 1000 desa bambu bertumbuh, bukan saja bertumbuh tapi dia menjadi survive, menjadi bertumbuh untuk memberikan kontribusi ekonomi. Maka kekuatan 1000 desa bambu itu menjadi alat propaganda, bukan saja buat NTT tapi propaganda buat Indonesia, bahwa cara menanam bambu dan cara memanen bambu dan cara untuk membangun industri bambu di Nusa Tenggara Timur salah satu contoh terbaik untuk dapat ikut. Pak Gubernur, terima kasih banyak atas masukannya dalam isu bambu.